warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa At-Tafkir Channel, alhamdulillah pada kesempatan kali ini selama 60 menit ke depan kita akan bersama Ustadz Muhajir Adib Abdullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Tahfiz Al-Quran Ulin Nuha Sidoarjo. Kali ini dalam program kajian tafsir Al-Quran tematik. Semoga beliau tidak bosan berbagi ilmu menebar cahaya. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung hadir di tengah kita bersama At-Tafkir Channel. Kita sapa dulu, apa kabar Ustadz Muhajir? Assalamualaikum, alhamdulillah Ustaz. Salam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Kami juga berharap para pemirsa At-Tafkir Channel juga dalam kondisi sehat walafiat. Pemirsa, simak terus dan jangan terlewatkan program-program pilihan At-Tafkir Channel, kajian hadis, kajian Al-Quran, kajian Adzabul Alim wal Muta'alim, dan sebagainya. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Mari kita simak pemaparan materi kajian tafsir Al-Quran tematik yang diasuh oleh Al-Ustadz Muhajir Adib Abdullah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran tematik. Yang kali ini kami akan mengambil tema menyingkap rahasia bulan Dzulhijjah. Karena saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Mari kita buka surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yang mana ini di dalam ketetapan Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalikad dinul qayyim. Yang demikian itu merupakan ketetapan Allah untuk agama yang lurus. Jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keburukan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, musyrik. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan mereka karena mereka telah mengubah hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menambah hitungan bulan dalam 1 tahun. Mestinya dalam 1 tahun itu Allah sudah tegaskan 12 bulan, mereka tambah 1 bulan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini. Dan minha arba'atun hurum. Ketahuilah di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Di dalam tafsir ini juga disebutkan, yaitu yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, 3-tiganya ini berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian loncat. Satu lagi adalah Rajab. Ini bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hal inilah yang ingin kami bahas pada kesempatan yang baik ini. Pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Tentu ketika Allah sudah menetapkan bahwa 4 bulan ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lain. Pasti ada implikasinya. Apa itu? Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu mau beramal baik di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya para pemirsa. Ketika kita melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, melawan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan melipat gandakan dosa-dosa yang telah dikerjakan itu. Makanya di dalam surat ini juga ada terusannya, fala taulimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim, berbuat dosa, berbuat maksiat pada diri kalian. Ikhwatal iman, para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Ini karena itu hari ini insya Allah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau tidak salah sudah tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau sekarang hari Kamis. Nah, 2 Dzulhijjah. Karena itu kami akan mengkhususkan bahasan ini. Ada apa di dalam bulan Dzulhijjah? Ada apa di dalam bulan Dzulhijjah itu? Kemuliaan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
ma min ayyamin al-amalus sholih fihin ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada seseorang yang melakukan amal kebaikan. Tidak ada seorang yang melakukan amal kebaikan di hari-hari yang 10 hari ini. Nah, saat itu Rasulullah menyampaikan yaitu di bulan Dzulhijjah. Sehingga yang dimaksud 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hadhil ayyamil ashr. Nah, ini adalah amal ketika seseorang melakukan amal baik, maka akan sangat dicintai dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasul. Walaupun pahalanya itu tidak bisa menandingi jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Iya, walaupun jihad fi sabilillah tidak bisa menandingi ketika kalian beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Luar biasa. Namun Rasulullah melanjutkan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai. Kecuali, nah ini yang baru bisa menandingi pahalanya amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah. Baru ini yang bisa nandingi. Apa itu? Kecuali seseorang yang keluar untuk berjuang fisabilillah dengan jiwa raganya, wa malihi dan hartanya. Walam yarji dan tidak kembali pulang. Min dzalika syai'. Tidak kembali pulang. Artinya apa? Syahid di medan perang. Syahid, dia terbunuh di medan perang. Ini yang baru bisa menandingi amal baik di bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama. Karena itu para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, amal baik di dalam bulan Dzulhijjah dalam hal ini adalah amal baik apa saja. Apa saja. Boleh sholat, puasa, sedekah, ya. Kemudian berdakwah. Nah, ini termasuk amal baik semua. Semua ibadah, semua itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ini untuk saat ini adalah pahalanya tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Pahalanya lebih besar daripada sholat, daripada puasa, daripada zakat, bahkan haji sekalipun. Tidak bisa ditandingi. Dakwah. Karena apa? Karena dakwah ini untuk kita dan untuk semua manusia. Menyelamatkan manusia. Tapi kalau sholat, zakat, apalagi puasa, haji, itu condong untuk dirinya sendiri. Ikhwatal iman, pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Karena itu, mari masih ada kesempatan, ini masih di awal-awal bulan Dzulhijjah, kita untuk melaksanakan amal-amal yang soleh, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dikabarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sekarang kalau tanggal 2 berarti tanggal 9-nya Kamis depan. Kamis depan. Itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sekarang tanggal 2. Jadi jika tanggal 1 berarti Rabu depannya. Nah, patokannya adalah ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Itulah tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa di situ? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ya ini ada sahabat an Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ila an saumi yaumi Arafah,
qala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Luar biasa. Abi Qatadah radhiyallahu an menjelaskan ketika ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang fadilah, keutamaan puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya puasa Arafah. Apa keutamaannya? Apa kehebatannya? Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Bayangkan, luar biasa ini fadilah yang ada di bulan Dzulhijjah. Namun saudaraku pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, kebanyakan dan seringkali terjadi di Indonesia, ya, maunya mendapatkan pahala besar puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, tapi ternyata mereka salah. Bukan di 9 Dzulhijjah, tapi puasanya seringkali yang terjadi di Indonesia ini tanggal 10 Dzulhijjah. Hati-hati. Padahal tanggal 10 Dzulhijjah itu haram berpuasa. Karena 10 Dzulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha. Haram berpuasa. Bahkan ditambah tanggal 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Itu haram berpuasa. Nah, maunya cari pahala besar tapi justru mendapatkan dosa. Karena apa? Karena mestinya tanggal 9-nya itu waktunya jamaah haji saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah. Kemudian kita disunnahkan untuk puasa Arafah 1 hari itu. Tapi ternyata jamaah hajinya sudah selesai wukuf, sudah selesai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Nah, mereka melaksanakan Idul Adha ketika sudah terbenam matahari, berarti Idul Adha. Padahal jarak antara Indonesia dan Mekah itu tidak jauh, hanya 4 jam kira-kira. 4 jam. Sekitar itu. Tidak sampai beda hari. Tidak sampai beda hari. Sehingga mestinya ketika ada jamaah haji wukuf di Arafah, pada hari itu pula kita disunnahkan untuk puasa Arafah. Ikhwatal iman, para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada apa di dalam bulan Dzulhijjah? Yang pertama tadi itu dilipat gandakan pahalanya. Di samping di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Lebih khusus lagi di bulan Dzulhijjah. Ini luar biasa keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Nah, sekarang masuk yang kedua di bulan Dzulhijjah, yaitu ada ibadah haji. Ada ibadah haji. Yang mana ibadah haji itu kita ketahui bahwa merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Itu pun dilaksanakan bagi yang mampu. Mampu uangnya, mampu kesehatannya, mampu perjalanannya. Nah, aman atau tidak, ada kendaraan atau tidak. Nah, seperti itu. Ini ketika sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji atau belum. Nah, cuman saya mengingatkan kepada pemirsa semuanya bahwa ibadah haji ini merupakan salah satu ibadah yang rawan riya. Rawan riya. Kenapa demikian? Bisa kita lihat bagaimana. Wah, saya mampu haji. Wah, saya dipanggil Pak Haji dan lain sebagainya. Rawan riya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan walillahi 'alan nasi hijjul bait. Lillah. Nah, pakai lillah. Kemudian ada lagi ayat yang lain wa atimmul hajja wal umrata lillah. Lillah lagi. Tidak ada ibadah selain haji ini
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran pakai lillah, tidak ada. Sholat, aqimus sholah, wa atuz zakah, tidak ada lillahnya. Ini luar biasa. Ini karena Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kepada kita, hati-hati. Ya, luruskan niat. Ya, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga di dalam ibadah haji ini, ada pelajaran-pelajaran yang bisa jadi kita jadikan sebagai ibroh. Yang pertama, pelajaran apa itu? Yaitu melaksanakan ibadah haji itu membutuhkan bekal, membutuhkan persiapan. Luar biasa, kita saksikan saudara-saudara kita ketika hendak melaksanakan ibadah haji itu. Persiapannya luar biasa, sibuk sekali, sampai bahkan tidak tidur. Malam itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, agar nanti tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kekurangan dan lain sebagainya. Sibuk. Padahal hanya perjalanan ke Mekah. Jaraknya sekitar 4 jam. Apa maksudnya? Kita ini ada perjalanannya lebih jauh daripada itu. Apa itu? Perjalanan menuju ke akhirat. Nah, padahal ini perjalanannya lebih jauh dari itu. Banyak di antara kita santai-santai, berleha-leha. Karena itu, mari kita persiapkan sebaik-baiknya. Yang kedua, pelajarannya adalah di sana ada ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Jadi jamaah haji itu ketika di sana, di Mekah, di Madinah, hampir tidak pernah kita temukan mereka bertengkar, mereka baku hantam, tidak pernah kita temukan. Mereka taat pada Allah, diperintahkan rukun-rukun, diperintahkan melaksanakan seluruh syarat rukunnya, dilaksanakan, tidak berani meninggalkan, tidak berani mereka menolak. Disuruh menutup aurat, tutup aurat. Sampai kakinya ditutup pakai kaos kaki. Sampai ada tangannya juga ditutup. Ya kan? Saking hati-hatinya, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, saudaraku, ketika pulang ke rumah, pulang ke negaranya masing-masing, mereka tidak lagi menerapkan seperti itu. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di Mekah, di Madinah, tapi dimanapun. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran penting bagi kita. Dan ini kewajiban kita bersama untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Kemudian yang ketiga, ada pelajaran yaitu persatuan. Ada pelajaran yaitu persatuan dari ibadah haji itu. Yang mana kita tahu bahwa mereka berangkat ke Mekah, ke Madinah itu dengan tujuan yang satu, kepada Ka'bah yang satu, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah yang satu, kemudian berbahasa yang satu, berpakaian satu, ya, berbendera satu, benderanya Rasulullah SAW. Semuanya itu satu. Ini sebagai perlambang bahwa umat Islam itu satu, tidak boleh terpecah belah. Ketika kita terpecah belah, maka kita akan bercerai-berai dan musuh-musuh Allah akan mudah mengalahkan kita, umat Islam. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, nanti akan kita sambung lagi kajian kita, tinggal 1 poin yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Kita akan menyaksikan pesan-pesan video yang berikut ini. Pemirsa
Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kajian setelah video yang menarik ini. Demikianlah pemutaran video agenda dakwah At-Tafkir Channel. Dan mari kita simak lanjutan kajian berikut ini. Terima kasih, Ustaz. Mari kita lanjutkan, para pemirsa Tafkir Channel yang berbahagia. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran tematik kali ini, dan kita membahas keistimewaan bulan Dzulhijjah. Ya, termasuk yang barusan kita bahas adalah tentang ibadah, ada ibadah haji di dalamnya. Ini ada pertanyaan bahwa bagaimana ketika kita mau melaksanakan ibadah haji. Ketika kita mau melaksanakan haji, kemudian kita tunda. Atau ada yang menunda. Nah, pemirsa Tafkir Channel yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh perintah wajibnya haji itu pada tanggal 6 Hijriah. 6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah maksudnya. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Itu Rasulullah menerima kewajiban ibadah haji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, atau yang disebut dengan Fathu Mekah, itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, saat sebelum ke-8 Hijriah itu, kota Mekah atau Ka'bah itu tertutup. Jadi walaupun perintah kewajiban haji itu tahun ke-6 Hijriah, tapi Rasulullah belum bisa melaksanakan sana karena masih tertutup. Nah, diblokir sama orang-orang kafir. Tidak boleh umroh, tidak boleh haji. Akhirnya dibukalah kota Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, disitulah Fathu Mekah. Rasulullah bisa mengalahkan orang-orang Mekah tanpa peperangan, hampir tanpa peperangan sama sekali. Dan mereka bertekuk lutut. Dan saat itu pula lah orang-orang kafir Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Turunlah surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia. Lalu kapan Rasulullah melaksanakan ibadah haji? Ternyata pada tahun ke-10 Hijriah baru melaksanakan ibadah haji. Artinya apa? Ketika ada seseorang, ada individu menahan diri untuk tidak melaksanakan ibadah haji, ditahan dulu karena ada kepentingan yang lebih, ada kebutuhan yang lebih penting dari dananya itu boleh-boleh saja. Boleh. Namun ketika yang menunda itu, yang menghalang-halangi itu adalah sebuah ormas, sebuah putra atau sebuah pemerintahan yang ada, itu menunda atau menghalang-halangi, maka ini hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena
ini akan menghapus, akan menghentikan syiar-syiar Islam. Padahal menghentikan atau menghapus syiar-syiar Islam itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau individu-individu menunda karena ada kepentingan, boleh. Tapi ketika sebuah organisasi, sebuah partai, sebuah pemerintahan yang menunda atau menghentikan, maka hukumnya adalah haram. Yang terakhir, pemirsa Tafkir Channel yang berbahagia. Di dalam bulan Dzulhijjah ada yang namanya kurban. Makanya Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Nah, begitu. Orang biasa menyebut Idul Kurban. Yang mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita diperintahkan untuk berkurban. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, ya, ketahuilah bahwa di dalam Idul Kurban ini ada pelajaran penting yang perlu kita teladani, yaitu 2 orang hamba yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ini dua manusia ini sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud sukses itu adalah nailu ridwanallah, orang yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sukses. Lah, beliau ini memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berdua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Bayangkan pada usia 85 tahun dalam sebuah riwayat, ya, beliau Nabiullah Ibrahim diperintahkan untuk khitan. Beliau laksanakan khitan. Padahal saat itu belum ada dokter. Beliau laksanakan khitan. Kemudian berikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan seluruh ternak-ternak yang beliau miliki. Beliau kurbankan semua. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah sendirian saat itu. Beliau laksanakan. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwakan Islam di tengah-tengah kaumnya. Beliau laksanakan, bahkan diberi hukuman oleh Raja Namrud, dibakar di atas api yang membara. Beliau laksanakan. Taat pada Allah. Kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mengungsikan istri dan anaknya, putranya yang masih kecil. Bayangkan, putra yang didamba-dambakan puluhan bahkan ratusan tahun ditunggu, ya, masih kecil, diungsikan ke Mekah. Berapa ratus kilo itu jaraknya. Diungsikan di sana sendirian, berduaan di Mekah dengan putranya, dengan ibunya, yaitu Siti Hajar. Beliau laksanakan karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ketika dijenguk ke Mekah, ya, putranya yang sudah agak besar, ya, lucu-lucunya, bahkan lebih dari lucu, ya, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihnya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fangdur madza tara. Luar biasa. Beliau laksanakan semuanya. Nah, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah maka beliau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Karena itu para pemirsa, sukses itu memang berbanding lurus dengan ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di tengah perjalanan banyak rintangan, banyak hadangan. Ini sudah pasti. Ketika beliau mau melaksanakan kebenaran, pasti hadangan, rintangan, ini cobaan. Pasti. Ketika mau menyembelih, dihadang oleh setan-setan itu. Sampai dilempari, menjadi lempar jumroh itu. Ya.
Seperti itu, para pemirsa. Jadi ketaatan itu berbanding lurus dengan kesuksesan. Kemudian juga pasti ada pengorbanan. Harus pengorbanan. Ya. Pasti ada halangan, pasti ada hadangan. Karena itu para pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, kunci sukses agar kita memperoleh kesuksesan, agar kita memperoleh kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam bahasan kita kali ini, yaitu satu, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha sepenuhnya. Yang kedua yang sudah saya singgung tadi adalah kita harus bersatu. Ya, kita tidak boleh berpecah belah. Umat Islam ini adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Tidak boleh dipecah belah. Jangan mau dipecah belah. Ini musuh-musuh kita ini. Kita lihat bagaimana mereka ingin memecah belah umat Islam ini. Ketika kita sudah taat pada Allah, kita bersatu, ukhuwah Islamiyah itu wajib. Sedangkan berpecah belah itu adalah haram. Maka kita berusaha untuk merajut kembali ukhuwah Islamiyah ini di antara kita. Jangan sampai ada yang saling sikut, ya, saling fitnah. Naudzubillah. Ketika seperti itu Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Anfal ayat 73. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Ketahuilah, nah ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bersatu. Ini ditunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir itu satu sama lain, ba'dhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya, sesama orang kafir itu untuk menyerang kita. Illa taf'aluhu, kata Allah. Jika kalian tidak melaksanakan ketaatan pada Allah. Di dalam tafsir dijelaskan, maksudnya ini adalah jika kalian tidak bersatu, taat pada Allah dengan ukhuwah Islamiyah, tidak bersatu, maka takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Kita saksikan saat ini. Kurang fitnah seperti apa kepada umat Islam? Bertubi-tubi difitnah ini, dilecehkan ajarannya, dilecehkan orangnya, ulamanya dikriminalisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kita saksikan sampai dituduh sebagai teroris, radikalis dan lain sebagainya. Semua ini adalah takun fitnatun fil ard. Dan dilanjutkan oleh Allah, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini jika kalian tidak bersatu, wahai umat Islam. Karena itu, mari kita rajut kembali, mari kita semakin mendekatkan diri pada Allah, mengkaji Islam terus agar kita segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar memperoleh ridho dari Allah, memperoleh kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pemirsa At-Tafkir Channel yang berbahagia, demikian sedikit kajian tafsir Al-Qur'an tematik pada hari ini. Mudah-mudahan dibarengi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel, alhamdulillah demikianlah pemaparan materi kajian tafsir Al-Quran tematik yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhajir Adib Abdillah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih, dan kepada pemirsa kami juga mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda telah bersama kami, dan nantikan program-program menarik yang lain dari At-Tafkir Channel.
Kami seluruh kru At-Tahfidz Channel undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.